Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Oke, hari ini kita coba bedah nih satu ide yang kelihatannya simple, tapi potensinya dahsyat banget. Reputasi. Betul, reputasi. Kita fokus ke bab 10 ya dari materi yang kita punya. Judulnya resiprositas tidak langsung dan kekuatan reputasi. Nah, kalau sebelumnya kita bahas solusi yang agak terpusat, mungkin perlu paksaan dikit. Sekarang kita lihat sisi lain nih. Pendekatan yang lebih organik mungkin. Iya, lebih ngandelin jejaring sosial, penilaian antar kita gitu. Mungkin pada ingat film It's a Wonderful Life, ada si George Bailey itu loh. Oh iya, film klasik itu. Dia kan selalu mikirin komunitasnya dulu. Nah, di materi ini disebutnya malaikat Darwinian. Strateginya itu kerjasama. Oke. Terus lawannya si Tuan Potter, nah itu iblis Darwinian. Fokusnya cuma, ya keuntungan pribadi, nggak peduli dampaknya apa. Jelas kontrasnya ya. Nah, inget kan pas George Bailey kena masalah gara-gara Potter, siapa coba yang nolongin? Komunitasnya kan? Orang-orang yang selama ini dia bantu. Persis, reputasi baiknya dia yang dibangun bertahun-tahun lewat kerjasama, itu yang jadi penyelamat. Itu kan inti resiprositas tidak langsung. Gambaran yang pas banget itu. Nah, ini nih pertanyaan gedenya. Prinsip reputasi yang jalan di kota kecil kayak Bedford Falls, kira-kira bisa nggak ya kita pakai buat ngatasin masalah global yang, wah, rumit banget? Masalah kayak resiko eksistensial yang kita bahas sebelumnya gitu. Iya, bisa nggak reputasi jadi senjata buat ngalahin Tuan Potter skala dunia? Mari kita dalami yuk. Menarik. Jadi, konsep intinya tadi, resiprositas tidak langsung ya. Ini salah satu dari 5 mekanisme kunci evolusi kerjasama menurut Martin Nowak, ahli biologi matematis itu. Oke. Bedanya sama yang langsung, kalau langsung kan saya bantu kamu sekarang, kamu bantu saya nanti. Gitu ya? Iya, timbal balik langsung. Nah, kalau yang tidak langsung ini lebih kayak, saya mau bantu kamu deh, soalnya saya dengar kamu reputasinya bagus, suka nolong orang, atau sebaliknya. Oh, jadi nggak harus orang yang kita tolong yang balas langsung ke kita? Gak harus sama sekali, bisa jadi orang lain yang mungkin cuma dengar cerita baik tentang kita. Jadi reputasi ini kayak mata uang sosial gitu ya, atau sinyal? Nah, persis. Sinyal dalam jaringan yang lebih luas. Kebaikan kita itu ngebangun modal reputasi. Nanti modal itu bisa dicairin jadi bantuan dari orang lain. Jadi kerjasama bisa nyebar luas, gak cuma antar dua orang yang kenal aja. Tepat. Melampaui interaksi satu lawan satu. Itu kan teorinya ya. Tapi sebenarnya tanpa sadar kita udah lihat kan bibit-bibit sistem ini jalan di kehidupan kita. Oh jelas, di materi ini juga disorotkan beberapa contoh awalnya. Iya. Kita sering anggap remeh mungkin skor kredit atau ulasan online. Padahal itu semacam, prototipe awal mekanisme sosial yang bisa ngarahin perilaku skala besar. Contohnya skor kredit tadi. Iya, credit score. Itu kan nggak cuma soal mampu bayar, tapi juga mau bayar apa enggak. Dilihat dari sejarahnya. Reputasi finansial ya. Betul. Skor bagus, dapat akses bunga lebih rendah. Itu kan insentif yang jelas banget buat berperilaku kooperatif di sistem finansial. Terus situs ulasan kayak TripAdvisor, Google Reviews, atau buat kerjaan kayak Glassdoor sama juga dong prinsipnya. Persis sama. Ulasan-ulasan itu kan dikumpulin jadi reputasi publik. Bisnis yang bagus ya makin rame, yang jelek dijauhin. Tempat kerja juga gitu. Kalau reputasinya jelek, susah cari orang bagus. Ini kan mendorong mereka buat, lebih baik lagi. Yang menarik, sistem ini seringnya desentralisasi ya. Gak ada satu badan pusat yang nentuin reputasi. Betul. Dibangun dari penilaian banyak orang. Dan ini beneran ngubah cara bisnis jalan, karena reputasi jadi aset penting. Tapi sistem kayak skor kredit ini kan juga ada kritikannya ya. Soal bias, keadilan akses. Nah, gimana kalau mau diterapin ke masalah yang lebih gede lagi, skala global? Nah, itu dia pertanyaan krusialnya. Supaya sistem reputasi ini efektif, intinya ya kepercayaan. Kita harus percaya informasinya benar, prosesnya adil. Disinilah peran penjaga gerbang itu ya, kayak auditor, lembaga pemeringkat. Betul sekali. Mereka yang seharusnya jaga integritas sistem. Tapi kenapa? Ada masalah. Sejarah ngasih kita pelajaran pahit. Ingat skandal Enron sama firma audit Arthur Andersen awal 2000-an tuh? Oh iya, itu kan gede banget kasusnya. Gede banget. Arthur Andersen, salah satu firma audit terbesar dunia waktu itu, gagal total.
Nggak cuma gagal nemuin manipulasi akuntansi gede-gedean di Enron, tapi mereka juga ketahuan ngancurin dokumen audit penting. Waduh, Dampaknya fatal. Kepercayaan publik langsung ambruk. Reputasi Arthur Andersen sebagai auditor independen hilang gitu aja. Akhirnya firma raksasa itu kolaps. ngeri ya. Pelajaran mahal banget soal pentingnya integritas penjaga gerbang. Mahal banget. Tanpa itu, ya sistem reputasi nggak ada artinya. Runtuh. Oke, pelajaran penting dicatat. Sekarang kita geser dikit nih. Di bab 10 ini disebut juga arena lain di mana reputasi bisa punya daya ungkit kuat banget ekonomi global kita, khususnya lewat rantai pasok. Ah iya, rantai pasok atau supply chain. Coba bayangin deh, ekonomi global itu kayak jaringan raksasa. Jaringan apa tuh? Jaringan tempat material, barang setengah jadi, tenaga kerja, modal, informasi, semua ngalir antar perusahaan, antar negara. Hampir nggak ada yang bisa benar-benar mandiri sekarang. Oh iya bener juga. Semua saling tergantung sama akses ke jaringan ini buat dia hidup dan berkembang. Jadi ingat video YouTube How to Make Everything. Si Andy George itu nyoba bikin roti lapis ayam dari nol. Oh yang gitu ya? Iya, dia nanam gandum, miara ayam, bikin garam sendiri. Hasilnya butuh 6 bulan, biayanya $1.500. Itu nunjukin banget kan betapa tergantungnya kita sama rantai pasok global yang rumit itu cuma buat makan siang murah. Bener-bener bikin mikir. Nah, ketergantungan ini nih yang jadi kunci kekuatannya. Kalau sampai keputus dari rantai pasok penting, itu bisa kayak hukuman mati buat bisnis atau bahkan negara. Mirip kayak zaman dulu kalau diasingkan dari suku gitu ya. Mirip, keterhubungan ini udah bukan pilihan, tapi keharusan. Terus ada contoh nyata nggak? Gimana ketergantungan ini dipakai jadi alat pengaruh? Ada. Salah satu yang dibahas di sumber kita ini, kasus obat buat eksekusi suntik mati di Amerika Serikat. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi, karena ada tekanan dari kelompok penentang hukuman mati, terus juga khawatir reputasi mereka rusak di mata publik Eropa, beberapa perusahaan farmasi gede di Eropa mutusin buat stop atau ngebatasin banget penjualan bahan kimia kunci buat prosedur itu. Mereka stop jual ke penjara-penjara di AS gitu. Iya, hasilnya signifikan banget. Banyak negara bagian di AS jadi susah banget nyari obatnya. Pelaksanaan eksekusi jadi lambat, bahkan ada yang berhenti total atau cari cara lain. Wah, berarti cuma beberapa perusahaan di rantai pasok bisa punya pengaruh segede itu ya? Cuma karena khawatir reputasi? Betul. Itu nunjukin gimana satu atau beberapa simpul penting atau node dalam rantai pasok bisa punya pengaruh besar hanya dengan mengubah perilaku mereka. Jadi idenya nih, kalau kita mau ngatur risiko dari teknologi atau aktivitas berbahaya, nggak selalu harus lewat regulasi global yang ribet gitu ya? Bisa jadi nggak perlu serumit itu. Kita bisa fokus ke titik-titik tertentu di rantai pasoknya. Titik-titik tertentu, maksudnya gimana? Itu yang disebut node tata kelola strategis. Bayangin rantai pasok itu kayak sungai. Nggak perlu ngontrol tiap tetes air kan? Cukup awasi atau atur beberapa bendungan kunci atau persimpangan utama. Oh, oke. Jadi node tata kelola itu titik strategis di aliran sumber daya penting gitu ya? Persis. Di situ pengarung atau kontrol bisa diterapin lebih efektif. Contohnya apa aja tuh? Misalnya untuk AI atau senjata biologi. Ya, misalnya buat ngatur resiko AI super canggih, fokusnya bisa di rantai pasok chip komputasi performa tinggi. Nggak semua bisa bikin kan? Masuk akal. Terus? Buat resiko senjata biologi, kontrol bisa didistribusi alat sintesis DNA canggih atau bioreaktor khusus. Buat nuklir, ya pengawasan ketat rantai pasok uranium yang diperkaya. Buat iklim, Fokus di rantai pasok bahan bakar fosil. bisa jadi di titik-titik kuncinya. Tapi bukannya ini udah dilakuin ya? Pemerintah kan sering ngontrol ekspor teknologi sensitif. Betul, strategi ini nggak baru-baru amat. Pengawasan IAEA buat uranium itu contoh klasik. Kontrol ekspor chip canggih, pembatasan bahan kimia berbahaya, itu semua bentuk tata kelola lewat rantai pasok. Jadi bab 10 ini lebih menyoroti potensinya sebagai mekanisme yang lebih luas gitu. Mungkin lebih terdesentralisasi juga ya? Iya, potensinya dilihat lebih jauh. Oke deh, ide tata kelola lewat rantai pasok ini kedengarannya logis ya. Tapi seberapa realistis sih koordinasinya? Kan banyak negara, banyak perusahaan, seringnya saingan. Nah, itu dia tantangan besarnya. Bisa gitu mereka sepakat ngontrol node tertentu buat tujuan bersama. Apalagi kalau itu ngerugiin mereka jangka pendek. Itu pertanyaan kunci.
Identifikasi node yang tepat itu satu hal. Tapi bangun koordinasi, kemauan politik antar negara, antar perusahaan multinasional, investor, buat bertindak bareng di node itu, wah, itu jauh lebih susah. Perlu tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi ya. Banget. Dan itu seringnya langka kan di hubungan internasional dan bisnis. Tapi ya itu, potensi daya ungkitnya bikin strategi ini tetap menarik buat digali lebih lanjut. Sistem reputasi yang ada sekarang kayak skor kredit, ulasan online, fokusnya kan sempit ya. Maksudnya sempit gimana? Ya, fokusnya kan ke andalan komersial, kualitas layanan. Skor kredit tinggi nggak otomatis berarti perusahaan itu ramah lingkungan atau nggak bikin teknologi bahaya kan? Oke. Paham maksudnya. Ada ketidakseijajaran ya antara reputasi komersial sama nilai-nilai yang lebih dalam. Nah, itu dia. Nilai pasar sekarang sering nggak nangkep biaya kerusakan lingkungan atau resiko sosial jangka panjang. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita rancang sistem reputasi ke depan? Sistem yang gimana tuh? Yang skornya sebuah entitas, perusahaan, negara, mungkin individu, berpengaruh tuh bener-bener nyerminin dampak nyata mereka ke hal-hal yang kita anggap penting bareng-bareng. Kayak kelestarian planet, keadilan sosial, ngurangin risiko bencana global gitu. Iya, yang kayak gitu. Wah, kalau bisa bikin sistem kayak gitu, implikasinya bisa transformatif banget. Transformatif gimana? Coba bayangin, di dunia kayak gitu, perusahaan yang emisinya tinggi atau yang bikin AI tanpa pengaman yang cukup, otomatis reputasinya jelek. Konsekuensinya, Pasti susah cari pelanggan ya. Investor juga mikir-mikir. jelas susah narik pelanggan yang sadar, susah narik investor bertanggung jawab, susah dapat pinjaman dari bank etis, susah rekrut orang-orang bagus yang peduli nilai, bahkan mungkin susah dapat asuransi. Jadi, berbuat baik itu bukan lagi cuma soal citra atau filantropi doang. Bukan lagi sekedar nice to have, tapi jadi strategi bisnis yang rasional dan adaptif buat bertahan dan maju. Wah, ini bakal ngasih tekanan pasar yang kuat ya buat semua pemain, terutama yang gede. Betul, tekanan buat konsisten milih bola putih, tindakan yang bermanfaat buat semua, daripada bola hitam, ngejar kuasa, dan sumber daya tanpa peduli dampaknya. Konsep bola putih hitam ini kan dibahas juga di bagian sebelumnya. Jadi reputasi ini bisa jadi cara buat internalisasi eksternalitas ya. Bisa dibilang begitu. Keren banget konsepnya. Tapi, ini langsung nabrak tembok gede. Pengukuran. Iya, itu dia masalahnya. Gimana caranya kita ngukur dampak positif atau kontribusi pada nilai hakiki ini secara objektif? Bisa diverifikasi, akurat, dan yang paling penting, tahan manipulasi atau greenwashing. Itu tantangan multi-triliun dolar. Kita harus waspada banget sama hukum Goodhart. Hukum Goodhart, yang mana tuh? Itu loh, hukum yang bilang, kalau sebuah ukuran jadi target, ukuran itu cenderung berhenti jadi ukuran yang baik. Orang jadi fokus gimana caranya ngakalin skornya, bukan benerin substansinya. Oh iya, kayak cerita bonus pembasmi tikus di Hanoi itu ya. Malah jadi pada ternak tikus buat dipotong ekornya. Nah, contohnya itu. Atau kuota tilang polisi yang malah bikin nilang yang nggak perlu. Jadi kita butuh meteran yang nggak bisa diakalin, yang benar-benar ngukur apa yang mau kita ukur. Persis. Sistem pengukuran yang kuat, transparan, kredibel, dan benar-benar nyerminin nilai kolektif kita. Tanpa itu, ide reputasi sebagai pendorong kebaikan global ini cuma jadi mimpi ya. cuma jadi utopia. Nah, ini ngarah langsung ke jantung pembahasan di bab berikutnya, bab 11. Yang fokusnya yaitu, gimana caranya kita mengukur apa yang penting. Oke. Jadi kita udah kupas nih potensi gede dari resiprositas tidak langsung dan kekuatan reputasi sesuai bab 10 tadi. Idenya, kita bisa bangun sistem yang lebih desentralisasi. Manfaatin keterhubungan global kita, rantai pasok. Buat ngasih insentif ke kerjasama dan tanggung jawab skala besar. Ini jadi alternatif buat kontrol terpusat yang mungkin susah dicapai. Iya, ini nawarin jalur alternatif yang menarik. Mungkin bisa hindarin beberapa jebakan politik atau resiko otoriter dari pendekatan top-down murni. Tapi, ya itu tadi. Kuncinya di mana? Kuncinya ada dua, menurut saya. Pertama, bangun kepercayaan sama sistem reputasinya sendiri. Kedua, dan ini paling dasar, kemampuan kita buat ngukur hal yang benar. Nilai-nilai yang paling penting buat kelangsungan hidup kita. Tanpa pengukuran yang akurat dan dipercaya. Kekuatan reputasi ini nggak bakal bisa maksimal. Nah, itu yang bakal kita dalami nanti. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Gimana kalau tiap keputusan beli Anda,
tiap pilihan tempat kerja Anda, tiap investasi Anda, itu secara otomatis ikut dorong dunia jadi lebih baik. Menarik. Bukan karena dipaksa aturan pemerintah global ya, tapi karena ada sistem reputasi yang pinter, desentralisasi, didukung pengukuran akurat, yang bikin perilaku baik itu jadi pilihan paling untung secara rasional. Mungkinkah kita bisa bajak mekanisme pasar yang sering disalahin itu? Buat justru bantu kita keluar dari jebakan Darwinian persaingan buta, dan bareng-bareng nyelamatin masa depan kita. Gimana tuh? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.